Allah berkata kepadanya, "Fakhuz arba'atam minat toir." Ambillah 4 ekor burung. Dekatkanlah mereka kepadamu. Perhatikan dengan kedua matamu. Fahami bagaimana mereka terbang dan bagaimana mereka bernafas. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan bagian-bagian tubuh mereka di atas 4 gunung yang berjauhan. Tubuh-tubuh yang tercabik, bulu-bulu yang berserakan, tulang belulang di puncak-puncak yang bahkan tak terlihat dari tempatmu berdiri. Setelah itu, panggillah mereka. Maka burung-burung itu datang berlari. Setiap bagian tubuh menemukan jalannya sendiri. Setiap helai bulu kembali kepada pemiliknya. Setiap tulang kembali menyatu dengan tulangnya. Mereka berdiri di hadapan Ibrahim sebagaimana sebelumnya, hidup, utuh, dan berdenyut. Dan Ibrahim yang memotong mereka dengan tangannya sendiri, melihat dengan kedua matanya sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Bagaimana Allah menghidupkan orang mati? Tetapi ada pertanyaan yang belum pernah ditanyakan siapapun sampai hari ini. Mengapa harus 4 burung? Mengapa Allah memerintahkan Ibrahim mengenali mereka sebelum memotongnya? Dan apa hubungan peristiwa ini dengan apa yang akan terjadi kepadamu nanti? Pada tubuhmu, tulang belulangmu, dan setiap partikel dari dirimu pada hari kiamat. Itulah yang akan kalian ketahui sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kalian, dan semoga saya dan kalian dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah. Bayangkan seluruh bumi menyembah berhala. Bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu kota. Seluruh bumi, dari timur paling jauh hingga barat paling jauh, tidak mengenal Tuhan selain berhala. Dan di tengah kegelapan besar itu, di negeri Babilonia, di Irak kuno, ada seorang lelaki bernama Ibrahim. Allah Azza wa Jal berkata tentang dirinya sesuatu yang tidak dia katakan kepada siapapun selain dirinya. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat. Satu orang setara dengan satu umat penuh. Karena ia sendirian di bumi mengangkat suaranya la ilaha illallah. Semua orang di sekelilingnya menyembah batu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Bahkan ayahnya sendiri membuat patung-patung dan menjualnya. Ibrahim melihat semua itu dan hatinya sakit. Sejak kecil ia bertanya dalam dirinya, bagaimana mungkin manusia menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi manfaat, dan tidak pula memberi mudarat. Lalu tibalah hari ketika Ibrahim memutuskan untuk mengumumkan kebenaran di depan semua orang. Ia tidak tenang, ia tidak mencari keselamatan dirinya. Ia masuk ke kuil itu, rumah yang penuh dengan patung-patung yang diagungkan dan ditakuti manusia. Di tangannya ada kapak. Lalu ia mulai menghancurkan berhala-berhala itu, yang kecil, yang besar, satu demi satu, hingga tidak tersisa kecuali berhala terbesar. Ia menggantungkan kapak itu di leher berhala tersebut lalu menunggu. Mengapa ia membiarkan yang besar? Karena Ibrahim sedang berpikir. Ia sedang menyusun rencana. Ia ingin membuktikan kepada manusia bukan hanya bahwa berhala mereka hancur, tetapi bahwa berhala mereka bahkan tidak mampu mengadukan apa yang terjadi. Ketika kaumnya datang dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tanyakan saja kepada berhala terbesar itu." Mereka saling memandang, lalu melihat kepada patung yang diam di hadapan mereka, tak bergerak, tak mampu bicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran diri mereka dan berkata, "Sesungguhnya kalianlah orang-orang zalim." Untuk sesaat mereka melihat kebenaran, lalu mereka menghapusnya. Mereka takut kepada kebenaran itu. Mereka menutup mata mereka dan memutuskan untuk membakarnya. Ketika manusia ingin menghukum seseorang, cukup dengan memukul atau memenjarakannya. Tetapi ketika manusia ingin benar-benar menghina seseorang, mereka ingin membuatnya merasakan sakit perlahan-lahan. Mereka ingin menjadikan kematiannya sebagai pelajaran bagi orang lain. Karena itu mereka memilih api. Dan mereka tidak puas dengan api biasa. Mereka ingin menjadikannya sebuah peristiwa besar, keramaian, pesta balas dendam. Maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan penuh. Mereka menggali tanah dan membangun bangunan besar di atasnya. Mereka menyalakan api dan membiarkannya berkobar selama 7 hari sebelum melemparkan Ibrahim ke dalam api itu. Api itu begitu besar, sampai-sampai burung yang terbang di atasnya akan jatuh hangus terbakar. Tak seorang pun mampu mendekat untuk melempar Ibrahim ke sana. Lalu setan datang dengan usulnya, manjanik, ketapel raksasa. Dan menurut para riwayat musafir,
Itulah manjanik pertama yang dibuat dalam sejarah. Sebuah alat yang pertama kali diciptakan setan untuk melayani dosa besar pertama, membakar Nabi Allah. Mereka mengikat Ibrahim, mengikat tangan dan kakinya, menaruhnya di atas manjanik, dan seluruh alam semesta bergerak. Para malaikat di langit, makhluk-makhluk di bumi, semua yang ada di antara langit dan bumi merasakan apa yang sedang terjadi. Mereka marah dan ingin melakukan sesuatu. Datanglah malaikat hujan, "Wahai Ibrahim, izinkan aku menolongmu. Akan kubuka pintu-pintu langit dengan air untuk memadamkan api ini." Ibrahim menjawab, "Tidak." Datang malaikat angin, "Akan kupindahkan api ini ke rumah-rumah mereka." Ibrahim menjawab, "Tidak." Mereka bertanya, "Lalu apa yang engkau inginkan?" Ibrahim menjawab, "Aku ingin apa yang Allah inginkan untukku." Tali itu diputus. Ibrahim melayang di udara, dan sebelum ia sampai ke api, datanglah firman Allah, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. 3 kata dan sifat api berubah. Api itu tidak padam, ia tetap menyala di mata manusia. Tetapi di sekitar Ibrahim, ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Udara yang tenang, suhu yang nyaman, bukan dingin yang menyakitkan, dan bukan panas yang membakar. Sebagian musafir berkata, seandainya Allah hanya mengatakan jadilah dingin tanpa mengatakan dan keselamatan, maka dinginnya api itu sendiri akan membunuh Ibrahim. Tali yang mengikat tangan dan kaki Ibrahim terbakar, tetapi tidak satu helai rambut pun dari tubuhnya yang terbakar. Allah mengeluarkan mata air di tengah api untuk Ibrahim, menumbuhkan pohon yang buahnya ia makan dan airnya ia minum, dan Ibrahim duduk di tengah api selama 40 hari beribadah. 40 hari, sementara manusia di sekelilingnya menunggu asap, menunggu jeritan, menunggu melihat apa yang sangat mereka ingin lihat. Lalu api itu pelan-pelan padam, dan ternyata Ibrahim berdiri sedang sholat. Berita itu pun menyebar. Ada seorang lelaki di Babilonia dibakar dalam api selama 40 hari, tetapi tidak terbakar. Berita itu menyebar dan sampai kepada Namrud. Namrud, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, penguasa bumi dengan segala kekuasaannya. Ia memanggil Ibrahim. Ia tidak ingin membunuhnya. Ia menginginkan sesuatu yang lebih berbahaya dari itu, sebuah kesepakatan. Keduanya duduk berhadapan. Namrud berkata, "Apa sifat Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Maka ia mendatangkan 2 orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Satu ia bebaskan, maka ia mengaku telah menghidupkannya. Dan satu lagi ia bunuh, maka ia mengaku telah mematikannya. Ibrahim tersenyum. Ia tidak berdebat panjang. Ia tidak berbenturan dengannya, karena Ibrahim tahu orang yang sudah meyakini dirinya sebagai Tuhan tidak akan berubah hanya dengan satu argumen. Tetapi mungkin ia akan berhenti ketika berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar tidak mampu ia lakukan. Ibrahim berkata, "Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib." Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Fabuhital lazi kafar. Maka terdiam bingunglah orang kafir itu. Sunyi, ia tidak menemukan jawaban, tidak menemukan hujah. Dan orang yang kehabisan hujah biasanya beralih kepada pedang. Ibrahim pun menyadari bahwa setelah hari itu tidak ada lagi tempat baginya di negeri tersebut. Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku. Dia akan memberiku petunjuk." Maka dimulailah hijrah Ibrahim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata tentang momen seperti ini. Perjalanan menuju Allah tidak ditempuh dengan jarak mil, tetapi ditempuh dengan amal-amal hati. Ibrahim keluar dari Irak. Ia menuju utara ke negeri Syam. Ia sampai di sebuah daerah yang menyembah bintang-bintang dan planet, sebuah kota yang memiliki 7 gerbang, dan di setiap gerbang ada gambar benda langit yang disembah penduduknya, Venus, bulan, matahari, dan lainnya. Ibrahim tidak datang kepada mereka sebagai penceramah yang merasa paling benar. Ia masuk seakan-akan sedang bertanya, seakan sedang berpikir bersama mereka, seakan sedang mencari kebenaran bersama mereka. Padahal ia telah mengetahuinya. Ia berkata, "Baiklah, kalau aku mengatakan bahwa bintang Venus ini adalah Tuhanku, apakah ia selalu bersamaku?" Mereka menjawab, "Di malam hari iya, di siang hari tidak." Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam. Tuhan yang meninggalkanku dan pergi, aku tidak menginginkannya." Kemudian muncul bulan di malam purnama.
besar dan bercahaya. Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu tenggelam, ia berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk kaum yang tersesat." Lalu datang matahari, lebih besar, lebih megah, lebih terang. Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari tenggelam, ia berlepas diri dan berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Dialah yang memberi cahaya kepada bintang, dialah yang memberi sinar kepada bulan, dialah yang menerbitkan matahari dari timur. Hanya dia satu-satunya Tuhan." Ibrahim melanjutkan hijrahnya bersama istrinya Sarah. Dan Sarah, menurut riwayat para mufasir, adalah salah satu wanita tercantik pada zamannya. Kecantikannya sampai terdengar oleh seorang raja zolim. Raja itu meminta agar Sarah dibawa kepadanya. Ibrahim pun khawatir. Ia berkata kepada Sarah, "Jika mereka bertanya tentangku, katakan bahwa aku saudaramu. Demi Allah, tidak ada muslim di muka bumi ini selain aku dan engkau." Sarah masuk menemui raja tersebut. Ketika raja itu mengulurkan tangannya kepadanya, tangannya tiba-tiba membeku, tidak bergerak sama sekali, bahkan satu jari pun tak mampu digerakkan. Raja itu berkata, "Berdoalah kepada Allah agar tanganku kembali seperti semula. Aku tidak akan menyentuhmu dengan keburukan." Sarah berdoa, lalu tangannya kembali normal. Tetapi raja itu mencoba lagi. Sekali lagi tangannya membeku, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Pada percobaan ketiga, setengah tubuhnya ikut membeku. Ketika akhirnya ia bersumpah tidak akan mendekati Sarah lagi, Sarah berdoa untuknya dan ia pun kembali pulih. Lalu raja itu memerintahkan agar Sarah dikeluarkan dan ia memberikan Hajar sebagai pelayan untuk Sarah. Sarah kembali menemui Ibrahim sementara Ibrahim sedang sholat. Ketika Ibrahim selesai sholat, Ibrahim memandangnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sarah menjawab, "Allah telah menyelamatkan keluargamu dan memberi kita seorang pelayan perempuan." Ibrahim kembali dari Mesir menuju Syam. Bersamanya ada banyak harta, hewan ternak, dan kebaikan. Mereka tinggal di Syam selama 20 tahun. Hajar melayani mereka hingga Sarah mencapai usia 70 tahun. Dan ia telah putus asa untuk memiliki anak. Maka Sarah berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, usiaku telah tua. Ini Hajar, aku menghadiahkannya untukmu. Nikahilah dia, semoga Allah memberimu keturunan darinya." Dan Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar pun hamil, dan itulah ujian pertama dalam segitiga kehidupan yang menakjubkan ini. Ibrahim, Sarah, dan Hajar. Masalah itu tidak sederhana. Cemburu adalah sifat manusia. Dan Sarah, walaupun dialah yang mengusulkan, ternyata tetap merasakan sesuatu di hatinya yang tak mampu ia padamkan ketika melihat Hajar hamil. Lalu turunlah wahyu kepada Ibrahim alaihissalam. "Ihmil Hajaro wa waladaha ila ardi Faron." Bawalah Hajar dan anaknya ke negeri Faron, pegunungan Faron, yaitu Makkah. Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi menuju sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman, air, ataupun pepohonan kecuali satu pohon kecil. Ia meletakkan mereka di bawah naungan pohon itu. Ia meninggalkan sebuah kantong kurma dan kantong air, lalu ia berbalik pergi. Dan disinilah, pada momen ini, tampak keagungan Hajar. Hajar, ketika Ibrahim hendak pergi, memegang pakaian Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun." Ibrahim tidak menoleh. Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sendirian, bersama bayi kecil, kurma yang akan habis, air yang akan habis, air susu mulai mengering. Ismail bayi kehausan." Lalu Hajar berlari antara Safa dan Marwah mencari air, atau kafilah, atau manusia. 7 kali bolak-balik tidak ada apa-apa. Hingga ketika ia kembali kepada Ismail pada putaran terakhirnya, ia melihat malaikat turun dari langit. Malaikat itu memukul tanah dengan sayapnya lalu memancarlah air. Hajar berlari mendekat. Ia takut air itu mengalir pergi. Maka ia mulai mengumpulkan tanah di sekeliling mata air sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam." Artinya, berhenti, berhenti. Nabi SAW bersabda, "Yarhamullahu umma Ismail. Lau tarakat zamzama lakanat zamzamu ainan ma'ina." Semoga Allah merahmati ibu kita Hajar. Seandainya ia membiarkan air itu, niscaya ia akan menjadi sungai yang mengalir. Lalu Allah mengirim burung yang berputar-putar di atas tempat mereka. Dan burung tidak akan berputar kecuali di bawahnya ada air. Kabilah Jurhum melihat burung tersebut.
Mereka datang dan meminta izin untuk tinggal di sana. Hajar mengizinkan dengan syarat air itu tetap menjadi hak Ismail. Dan begitulah Makkah bermula. Dari seorang bayi kecil, seorang ibu yang berlari antara dua bukit, dan air yang keluar dari bumi tanpa sebab manusia. Sementara itu Ibrahim berada di Syam, Ismail di Mekah, dan Lut di Yordania. Lalu Allah mengirim 3 malaikat kepada Ibrahim. Namun Ibrahim tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat. Ia melihat 3 lelaki mendekati rumahnya. Wajah mereka sangat tampan, karena malaikat adalah makhluk paling indah ketika menjelma dalam rupa manusia. Ketika Ibrahim melihat mereka, ia segera masuk menemui keluarganya. Ia tidak bertanya, "Siapa kalian?" Ibrahim tidak berkata, "Tunggu dulu sampai aku menyiapkan sesuatu." Ibrahim langsung pergi menyembelih anak sapi gemuk. Ia memasaknya hingga matang lalu menyajikannya kepada mereka. Dan Sarah, walaupun telah melewati usia 70 tahun, tetap berdiri melayani tamu. Sarah tidak duduk. Ia tidak membiarkan suaminya bekerja sendirian menyambut tamu. Lalu Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada mereka dan berkata, "Tidakkah kalian makan?" Ibrahim mengulurkan tangannya ke makanan untuk makan bersama mereka. Tetapi ia melihat tangan mereka tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Ibrahim mulai merasa aneh. Ia takut. Fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka. Maka mereka pun berkata, "La takhaf, jangan takut." Lalu pada saat itulah datang kabar gembira. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya tentang Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Wahai Sarah, engkau yang berkata bahwa dirimu wanita tua mandul, engkau akan melahirkan Ishak, dan setelah Ishak ia akan tumbuh dewasa, menikah dan memiliki anak bernama Yakub. Engkau akan melihat cucumu dengan matamu sendiri. Sarah berkata dengan terkejut, "Aduhai, apakah aku akan melahirkan padahal aku sudah tua dan suamiku pun seorang yang lanjut usia?" Ia menepuk wajahnya karena kaget. "Bagaimana mungkin? Aku sudah tua dan suamiku pun sudah tua." Para malaikat berkata, "Atajabina min amrillah." Apakah engkau heran terhadap ketetapan Allah? Apakah engkau heran kepada Allah yang menyelamatkan Ibrahim dari api? Allah yang mengeluarkan air dari bawah kaki seorang bayi di tengah padang pasir. Apakah engkau heran kepadanya? Rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepada kalian, wahai ahlul bait. Namun para malaikat itu tidak datang hanya membawa kabar gembira. Mereka datang dengan tugas lain yang jauh lebih berat. Mereka berkata kepada Ibrahim, "Inna ursilna ila qaumi lutin linuhlikahum." Kami diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Dan pada momen ini tampak sisi lain dari Ibrahim yang belum pernah dilihat siapapun. Ibrahim tidak diam. Ia tidak berkata, "Kalau begitu terserah Allah." Ia justru berdebat, "Yujadiluna fi qaumi Lut." Ia membantah kami demi kaum Lut. Ibrahim, lelaki yang ketika dilempar ke api berkata kepada para malaikat, "Aku tidak membutuhkan pertolongan kalian." Lelaki yang sama ini justru berdebat dengan para malaikat demi membela kaum yang telah durhaka kepada Allah. Mengapa? Karena kasih sayang hidup di dalam hatinya. Karena ia tahu di tengah kaum Lut masih ada orang-orang yang tidak layak menerima azab. Ia berharap Allah tidak membinasakan orang soleh bersama orang zolim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang penyantun, lembut hatinya, dan selalu kembali kepada Allah. Penyantun, tidak tergesa-gesa. Awwah, banyak mengeluh kepada Allah karena lembutnya hati dan besarnya kasih sayang. Munib, selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Para malaikat berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, berpalinglah dari ini. Sungguh keputusan Tuhanmu telah datang, dan azab itu pasti akan menimpa mereka, tidak dapat ditolak lagi." Lalu para malaikat pergi menuju kaum Lut. Sedangkan Ibrahim tetap tinggal, mengetahui apa yang akan terjadi, dan terus berdoa. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh besar. Ia menjadi pemuda yang kuat. Ia pergi berburu dan membantu ibunya. Dan Ibrahim sesekali melakukan perjalanan mengunjungi mereka. Pada salah satu kunjungan, Ibrahim melihat putranya berdiri di hadapannya. Ia memandangnya lama. Lalu Ibrahim menangis karena cinta. Dan pada malam itu, atau dalam 3 malam berturut-turut, Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa ia menyembelih Ismail. Mimpi para nabi adalah wahyu yang benar. Namun Ibrahim tidak tergesa-gesa. Pada hari pertama ia masih merenung. Hari kedua ia kembali memikirkannya. Hingga pada hari ketiga ia yakin bahwa mimpi itu benar-benar berasal dari Allah. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa hari Tarwiyah dalam haji dinamakan demikian. Dan hari Arafah adalah hari ketika Ibrahim mengetahui bahwa perintah itu benar. Ibrahim datang kepada Ismail dan membuka isi hatinya.
Ia berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena ia seorang ayah yang mencintai anaknya dan ingin melibatkan putranya dalam ketaatan ini. Dan Ismail yang tumbuh di atas Islam, di lembah tandus yang tidak memiliki teman selain Allah. Ismail memandang ayahnya lalu berkata, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. 3 kalimat yang mengumpulkan segalanya: ketaatan, kerendahan hati, dan tawakal insya Allah. Ia tidak percaya pada dirinya sendiri, ia percaya kepada Allah. Setan datang menggoda Ibrahim di perjalanan, maka Ibrahim melemparinya dengan 7 batu kecil. Setan pergi menggoda Ismail, maka Ismail pun melemparinya. Setan pergi menggoda Hajar, "Anakmu akan disembelih, Ibrahim meninggalkanmu demi istri lainnya," maka Hajar juga melemparinya. Dan 3 jumrah, kubra, wusta, dan sugro menjadi simbol kepasrahan satu keluarga penuh. 3 hati yang semuanya berkata kepada Allah, "Ya." Mereka sampai di Mina. Ibrahim membaringkan anaknya. Ia memandang wajah Ismail. Lalu Ismail berkata, "Wahai ayahku, rebahkanlah aku dengan wajah menghadap tanah agar matamu tidak melihat mataku, sehingga rasa sayang membuatmu tidak menjalankan perintah Allah. Ikatlah pakaianmu dengan kuat agar darahku tidak memercik kepadamu." Lalu ibuku melihatnya dan bersedih. "Dan percepatlah gerakan pisau di leherku agar aku tidak terlalu kesakitan." Ibrahim pun membaringkannya dengan wajah ke bawah. Ia menggerakkan pisau di lehernya. Sekali tidak memotong, 2 kali tetap tidak memotong. Pisau yang sifatnya asli adalah memotong, tidak memotong. Karena Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak bisa memotong, agar Ibrahim memahami bahwa sebab tidak akan bekerja kecuali dengan izin sang pencipta sebab. Lalu terdengar panggilan, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Dan turunlah para malaikat membawa seekor domba jantan besar dari langit. Allah menebus Ismail dengannya. Dan itulah hari ke-10 Zulhijjah, hari penyembelihan pertama dalam sejarah. Maka syariat kurban pun tetap hidup hingga hari kiamat. Ibrahim kembali dari Mina menuju Syam, sedangkan Ismail tetap di Mekah. Ia tumbuh dewasa, menjadi kuat, lalu menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Maka setelah semua ujian itu, api, hijrah, perpisahan dengan orang-orang tercinta, dan ujian Ismail, datanglah ujian terakhir dengan bentuk yang berbeda. Bukan siksaan, melainkan sebuah pertanyaan. Dan ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Wahai Tuhanku, perlihatkan dengan mataku sendiri bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Apakah engkau belum beriman? Apakah engkau tidak beriman, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Aku telah beriman, tetapi agar hatiku menjadi tenang. Aku sudah beriman, tetapi aku ingin hatiku melihat apa yang telah ia yakini agar ketenangannya menjadi lebih sempurna." Perbedaan antara ilmu dan keyakinan seperti perbedaan antara mendengar tentang air dan menyentuh air itu dengan tanganmu sendiri. Ibrahim sudah mengetahui, tetapi ia ingin melihat, ia ingin menyentuh. Maka Allah berfirman, "Fakhudz arba'atan minat toiri fasurhunna ilaik." Maka ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah mereka kepadamu. Ambillah 4 burung, kenali mereka, pelajari mereka, ketahui bulu mereka, suara mereka, dan bentuk mereka. Mengapa Allah memerintahkan Ibrahim mengenali mereka terlebih dahulu? Karena mukjizat tidak akan terasa nyata bagi orang yang tidak mengetahui keadaan sebelumnya. Kalau Ibrahim mengambil burung yang tidak ia kenal, lalu burung itu kembali hidup, mungkin saja ia akan berkata, "Mungkin ini burung lain, mungkin aku salah." Tetapi ketika engkau mengenali setiap bulu dan setiap mata, lalu melihatnya kembali hidup, maka tidak ada lagi ruang bagi keraguan di dalam hati. Kemudian letakkanlah pada tiap-tiap gunung bagian dari burung-burung itu. Ibrahim memotong burung-burung itu, lalu meletakkan bagian-bagiannya di setiap gunung. 4 burung, 4 gunung, bagian-bagian tubuh yang bercampur dan tersebar di puncak-puncak yang tak terjangkau pandangan. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Lalu Ibrahim memanggil mereka, dan setiap bagian kembali kepada pasangannya, setiap bulu kembali kepada burungnya, setiap tulang kembali kepada tubuhnya. Hidup kembali,
utuh lalu berdiri menuju Ibrahim. Ibrahim berdiri menyaksikan pemandangan itu, lalu menyadari 4 burung kecil itu hanyalah gambaran kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, hari kiamat. Pada hari itu, Allah akan mengembalikan setiap manusia dari partikel-partikelnya. Orang yang telah terkubur 1000 tahun, orang yang mati dibakar api, orang yang ditelan laut, orang yang tubuhnya tercerai-berai di udara dan tanah. Setiap partikel mengetahui tempatnya, setiap ruh mengetahui tubuhnya. Bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa dengan mereka? Zat yang menciptakan dari ketiadaan tidak akan kesulitan mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. 4 burung itu bukan pelajaran untuk Ibrahim semata. Itu adalah pesan bagi setiap orang yang meragukan kebangkitan. Bagi setiap orang yang berkata, bagaimana mungkin tubuh kembali hidup setelah hancur? Jawabannya telah dilihat Ibrahim dengan kedua matanya 4000 tahun yang lalu. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim kembali ke Mekah. Ia menemukan Ismail sedang duduk di bawah naungan pohon itu. Pohon yang sama tempat ibunya dulu meninggalkannya ketika masih bayi. Ia sedang merapikan anak panahnya. Sang ayah memandang sang anak memandang sang ayah, lalu keduanya berpelukan. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan suatu perintah. Maukah engkau membantuku? Ismail menjawab, tentu. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di atas tanah tinggi itu, sebuah rumah tempat manusia beribadah kepadanya. Maka pembangunan itu dimulai. Allah mengirim angin berputar yang menyingkap pasir-pasir bumi hingga tampak pondasi lama. Batu-batu berwarna kebiruan seperti langit. Pondasi yang dahulu diletakkan para malaikat untuk Nabi Adam. Ismail mulai mengangkat batu dan Ibrahim menyusunnya. Ketika bangunan mulai tinggi melebihi tubuh Ibrahim, Ismail membawa sebuah batu agar ayahnya berdiri di atasnya untuk melanjutkan pembangunan. Dan Allah menjadikan batu itu bergerak bersama Ibrahim. Naik, turun, berpindah dari satu sudut ke sudut lain hingga bangunan mencapai 7 lapisan. Setelah selesai, batu itu kembali ke tempatnya. Dan bekas telapak kaki Ibrahim tetap tertinggal di atasnya. Watakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Akhirnya rumah itu selesai dibangun. Rumah pertama yang diletakkan di bumi untuk ibadah kepada Allah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, penuh berkah dan petunjuk bagi seluruh alam. Dan Ibrahim bersama Ismail meninggikan pondasi rumah itu sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Ibrahim berdiri di atas makom Ibrahim. Allah meninggikan makom itu. Lalu Ibrahim menyeru dengan satu suara, tetapi Allah menyampaikan suara itu kepada semua yang hidup dan semua yang akan diciptakan hingga hari kiamat. Ayuhan nas, innallaha qad bana lakum baitan fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun untuk kalian sebuah rumah, maka berhajilah kepadanya. Dan tidak ada satupun makhluk yang mendengar seruan itu, baik masih berada di sulbi ayahnya, di rahim ibunya, ataupun hidup di muka bumi, kecuali ia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah yang diucapkan setiap tahun saat haji itu bukanlah ciptaan manusia. Itu adalah jawaban atas panggilan Ibrahim, panggilan yang didengar ruhmu bahkan sebelum engkau dilahirkan. Ibrahim kembali dari Mekah menuju Syam setelah pembangunan Ka'bah selesai. Ia menetap di tanah Baitul Maqdis, negeri yang Allah firmankan tentangnya, Allazi barokna haula, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan di tanah yang diberkahi itu, setelah 40 tahun menetap, Ibrahim membangun rumah kedua, masjid kedua yang dibangun di muka bumi untuk ibadah kepada Allah, Masjidil Aqsa. Rumah pertama berada di Mekah, di tengah gurun, di lembah tandus yang tak memiliki tanaman, dan rumah kedua berada di Al-Quds, di tanah suci yang diberkahi Allah untuk seluruh alam. Satu orang membangun 2 rumah Allah di bumi, 20-an abad setelahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam Isra dari Mekah menuju Al-Quds, beliau menjadi imam bagi seluruh nabi di Masjidil Aqsa, dan Ibrahim ada di antara mereka. Ibrahim yang dahulu membangun masjid itu, kini sholat di dalamnya di belakang seorang nabi yang berasal dari keturunannya sendiri. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Masjid Al-Aqsa hari ini, masjid yang kalian lihat di berita yang menjadi beban di hati umat Islam, itu adalah warisan Ibrahim. Dibangun oleh seorang lelaki yang keluar dari negerinya sendirian, tanpa tanah air, tanpa kabilah. Ia hanya berkata, Inni zahibun ila Robbi, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku.
Dan rumah itu masih berkata kepada siapa saja yang melihatnya, Ibrahim tidak membangunnya untuk dunia, ia membangunnya untuk Allah. Di akhir seluruh perjalanan itu, setelah Ibrahim melewati semuanya, api tetapi ia tidak terbakar, hijrah tetapi ia tidak mengeluh, anaknya tetapi ia tidak mundur, pisau tetapi tangannya tidak gemetar, bintang-bintang, lalu ia berlepas diri dari semuanya. Maka Allah berkata kepadanya, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Imam bagi manusia, bukan imam satu bangsa, bukan imam satu zaman, tetapi imam bagi seluruh umat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kepemimpinan tidak datang karena keturunan, tidak karena harta, tidak karena kedudukan. Ia datang karena dua hal saja, sabar dan yakin. Sabar yang membuat Ibrahim memotong burung-burung itu dan tetap tenang melihat sesuatu yang mengguncang hati manusia. Yakin yang membuatnya saat berdiri di depan api tidak meminta malaikat hujan memadamkannya. Dan dua hal itulah yang diminta Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadamu, dan dari keturunan kami jadikan umat yang berserah diri kepadamu. Umat itu engkau termasuk di dalamnya. Dari keturunan Ismail, dari umat Muhammad SAW, dari mereka yang ruhnya mendengar panggilan Ibrahim lalu menjawabnya. Dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kisah Ibrahim bukan sekedar kisah Nabi di masa lalu. Ia adalah kisah setiap manusia yang menghadapi api dalam hidupnya. Lalu bertanya, apakah Allah akan tetap bersamaku ketika semuanya terbakar? Jawabannya telah datang sejak 4000 tahun lalu. Ketika api berkata, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.